Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita menyelami kisah nyata ini, mari bersama-sama mengucapkan sholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersholawat, hati kita dilembutkan dan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah engkau melihat seorang tua renta yang tampak lusuh berjalan sendiri ke rumah sakit? Pernahkah kita berpikir mengapa orang seperti itu masih bersusah payah datang hanya untuk sekadar mengurus kartu BPJS? Dan pernahkah kita bertanya pada hati kecil kita, seandainya itu adalah ibumu sendiri, apakah kau akan tega membiarkannya dihina di depan umum? Kisah ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah tamparan bagi nurani, dan pelajaran bagi mereka yang lupa bahwa setiap manusia memiliki harga diri, bukan karena rupa, tapi karena hatinya. Maka simaklah kisah ini, dengan hati yang terbuka. Matahari menyengat siang itu. Di depan gerbang rumah sakit umum daerah yang berada di pusat kota, berdirilah seorang perempuan tua renta. Bajunya lusuh, warnanya dulunya mungkin putih krem, tapi kini penuh bercak noda tanah dan debu jalanan. Sobekan kecil terlihat di ujung lengan dan bagian bawah bajunya. Ia memegang mep plastik kusam yang sudah agak robek ujungnya, tertekuk dan kotor. Sandal jepit yang dipakainya juga tak serasi, sebelah kanan lebih kecil dari kiri, seolah ia hanya memakai apa yang bisa ia temukan. Rambutnya memutih, diikat seadanya dengan karet gelang. Wajahnya penuh keriput, tapi ada sesuatu di sorot matanya, sebuah keteguhan yang sulit dijelaskan. "Permisi, nak," ucap nenek itu dengan suara lirih sambil menghampiri satpam yang berdiri di depan pintu masuk. Satpam muda itu mengerutkan dahi, lalu menggeser posisi berdirinya. Dia melirik nenek itu dari ujung kaki sampai kepala. Kemudian tersenyum miring. "Mau apa, Bu?" tanyanya dengan nada sedikit sinis. Saya mau urus BPJS. Nak, saya mau periksa. Saya sakit kepala sudah beberapa hari ini. Katanya kalau pakai kartu ini bisa gratis. Nenek itu menunjukkan kartu BPJS yang sudah lusuh. Tulisan di kartunya sudah pudar, dan plastik pelindungnya sudah lepas separuh. Satpam muda itu tertawa kecil sambil melirik temannya. Bro, lihat nih nenek-nenek mau urus BPJS. Bajunya aja kayak gembel. Kartu BPJS-nya juga udah kayak tiket bus tahun 90-an. Temannya juga tertawa. "Ngapain juga repot-repot, Bu? Mending ke puskesmas aja. Rumah sakit ini mahal loh, bukan buat orang kaya ibu." Nenek itu hanya tersenyum kecil, tidak berkata apa-apa. Ia tetap berdiri dengan sabar, meski hatinya mungkin sudah robek berkeping-keping. "Udah, Bu, antrian penuh. Kalau gak punya rujukan dan kartu aktif, mending jangan masuk. Kasian yang lain," ucap satpam sambil melambaikan tangannya. Tanpa membantah, nenek itu melangkah masuk pelan-pelan. Meski ditolak, dia tetap ingin mencoba berbicara ke bagian informasi. Di dalam rumah sakit, udara dingin dari pendingin ruangan tidak mampu menghapus panas di hati orang-orang yang melihat nenek itu lewat. Sebagian pasien yang duduk di kursi antrean menoleh dengan pandangan geli. Sebagian pura-pura tidak melihat. Salah seorang petugas perempuan yang duduk di belakang loket pendaftaran mengangkat wajahnya ketika nenek itu mendekat. "Assalamualaikum, Nak. Saya mau urus BPJS. Bisa dibantu?" Petugas itu memandangi nenek itu dari balik kacamatanya. Matanya menyipit. "Wah, ini kartu BPJS-nya masih aktif gak sih? Udah kayak sobekan kalender. Kartu kayak begini mana bisa dibaca sistem?" "Maaf, Nak, saya gak tahu. Saya cuma punya ini." "Aduh, Bu, ini rumah sakit loh. Bukan tempat sembarangan. Kalau gak bisa urus BPJS dengan baik, mending jangan datang. Petugas kami juga terbatas," ucap petugas sambil mengangkat alis dan melempar pandangan ke temannya. Teman di sebelahnya pun ikut menyahut. Lihat tuh, kayak nenek dari kampung datang mau minta jatah sembako." Mereka tertawa kecil, tanpa menyadari bahwa setiap tawa mereka sedang mengukir luka di hati seorang nenek yang hanya ingin diperiksa karena sakit. "Kalau Bu mau diperiksa,
Ya bayar mandiri aja. Udah gak usah ngotot pakai BPJS tua begini. Antrean banyak. Tambah petugas itu sambil menekan tombol antrean selanjutnya. Nenek Rukayah. Nama perempuan itu hanya terdiam. Ia melipat kembali kartunya, memasukkan ke dalam map, lalu menunduk dan berjalan menjauh. Tak satu pun dari mereka bertanya siapa nenek itu, dari mana asalnya, atau apa tujuannya sebenarnya. Semua sibuk menilai dari penampilan. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa hari itu, hidup mereka akan berubah selamanya. Dokter muda bernama Farhan, yang baru 2 bulan bekerja di rumah sakit itu, memperhatikan semuanya dari kejauhan. Ada sesuatu yang membuatnya tergerak. Bukan karena kasihan, tapi karena ada tatapan di mata nenek itu yang tidak biasa. Siapa nenek itu? Batinnya. Ia pun bangkit dari ruangannya dan berjalan mengikuti langkah nenek Rukayah yang sudah mulai menjauh. Cerita ini belum berakhir. Justru baru saja dimulai. Dokter Farhan melangkah cepat melewati lorong menuju arah tempat duduk antrean pasien. Matanya mencari-cari sosok nenek yang tadi dihina oleh para petugas. Hatinya belum tenang sejak mendengar suara lirih dan pandangan sabar dari perempuan tua yang dianggap remeh itu. Akhirnya ia menemukan nenek Rukayah duduk di ujung bangku besi panjang dekat ruang periksa. Nenek itu menunduk, memegangi perutnya. Napasnya pendek-pendek. Jelas sekali ia sedang menahan sakit. Map plastik lusuh masih didekap erat di dada. "Assalamualaikum, Nek." Sapa Dokter Farhan pelan. Nenek Rukayah mendongak perlahan. Matanya sayu tapi tetap lembut. "Waalaikumsalam. Nak, ada apa?" "Maaf, Nek. Saya melihat dari tadi nenek seperti tidak diperlakukan baik di depan. Saya dokter di sini. Boleh saya bantu?" Ucap Farhan tulus. Nenek Rukayah tersenyum. Senyum yang tidak dibuat-buat, tapi menyimpan rasa lelah dan sabar yang dalam. "Terima kasih, Nak. Saya cuma mau tahu apakah kartu BPJS saya masih aktif. Saya tak tahu caranya, dan saya juga tak biasa ke rumah sakit. Tadi saya ke puskesmas tapi katanya harus ke sini." Farhan mengangguk. Ia mengambil map dari tangan nenek itu dan membuka lembaran kartunya. Ia memperhatikan data yang tertera, lalu mengangkat ponsel dinasnya, membuka aplikasi internal rumah sakit, dan mengetikkan nomor kartu BPJS itu. Beberapa detik kemudian muncul data lengkap. Dan ya, benar saja kartu itu masih aktif. "Alhamdulillah, Nek. Kartu BPJS ini masih aktif. Nenek bisa mendapat layanan gratis. Saya akan bantu daftarkan sekarang." Mata nenek Rukayah berbinar. Tak ada kata yang keluar selain kalimat sederhana. "Jazakallahu khairon. Nak, semoga Allah membalas kebaikanmu." Di saat yang sama, 2 orang petugas pendaftaran yang tadi menertawakan nenek itu sedang duduk santai di balik loket, sambil berbicara sambil tertawa ringan. "Igli banget deh lihat tampangnya. Udah tua, kumel, datang-datang kayak pengemis. Bawa map sobek, kartu rusak, minta dilayani. Iya, lucu ya? Kalau aku sih, ogah banget yang layanin orang kayak gitu." Namun tawa mereka terhenti saat mereka melihat Dokter Farhan berjalan ke arah loket sambil membawa map lusuh yang sama. "Mbak, ini pasien atas nama Rukayah. Tolong segera proses pendaftarannya. Kartu BPJS-nya masih aktif dan valid," ucap Farhan datar. Petugas wanita itu tersentak. "Hah? Serius, Dok? Itu nenek tadi?" "Iya," jawab Farhan sambil menatap tajam. "Dan seharusnya kalian sebagai petugas lebih dulu membantu, bukan malah menghina. Apalagi kepada orang tua." Satu ruangan jadi hening. Teman petugas wanita itu menunduk malu. Mereka berdua tidak menyangka dokter akan membela nenek lusuh itu, apalagi membongkar kesalahan mereka di depan umum. Sambil menunggu pendaftaran, Farhan kembali ke nenek Rukayah. "Nek, saya lihat nenek kesulitan jalan. Saya bantu ya ke ruang periksa." "Ah, Nak, tak usah repot. Saya masih bisa jalan pelan-pelan. Biar saya bantu saja. Lagi pula ruangannya tidak jauh." Farhan menyodorkan tangan. Nenek Rukayah bangkit perlahan dan menggenggam lengan dokter muda itu. Langkah mereka menyusuri lorong rumah sakit yang dingin dan lengang.
Beberapa orang menatap dengan aneh, seolah tidak percaya melihat dokter muda mendampingi perempuan yang berpakaian seperti pemulung. Di ruang periksa, Farhan memulai pemeriksaan sederhana. Tekanan darah nenek itu agak rendah. Ia minta dilakukan pemeriksaan darah ringan dan röntgen kepala, karena nenek mengeluh sering pusing dan mual sejak seminggu terakhir. "Nenek tinggal di mana?" tanya Farhan sambil mencatat data. "Saya tinggal di kampung sebelah, Nak. Rumah kecil. Sendiri saja di sana. Anak saya sudah lama wafat. Suami juga sudah tidak ada. Saya hanya hidup dari uang pensiun yang kecil. Kadang cukup, kadang tidak." "Apakah nenek pernah periksa sebelumnya?" "Belum, Nak. Saya takut dan juga tak mau merepotkan orang. Tapi karena kepala ini makin pusing, akhirnya saya coba datang ke sini. Tapi ternyata, ya begitulah." Farhan mengangguk pelan. Ia merasa seperti ditampar kenyataan. Banyak orang tua yang sepi, miskin, dan kesakitan, tapi tidak pernah meminta. Mereka menahan semuanya dengan sabar, hingga suatu hari tak sanggup lagi. Setelah selesai pemeriksaan awal, Farhan meminta perawat untuk mengantar nenek Rukayah ke ruang tunggu khusus pasien lansia. Ia juga mencatat secara pribadi nama pasien itu dan mengirim pesan ke kepala ruangan. "Pastikan pasien atas nama Rukayah mendapat prioritas khusus. Saya akan tangani langsung proses medis dan administrasinya." Tak lama setelah itu, ruang tunggu depan kembali hening. Petugas yang tadi menolak nenek itu, kini hanya bisa duduk diam sambil menatap layar komputer tanpa arah. Mereka tahu, saat dokter mulai turun tangan, itu artinya ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Tapi apa mereka menyangka bahwa kejutan terbesar belum terjadi? Belum satu pun dari mereka tahu bahwa sebentar lagi, rumah sakit ini akan dikagetkan oleh sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. 2 jam telah berlalu sejak nenek Rukayah diperiksa oleh dokter Farhan. Hasil röntgen dan tes darah menunjukkan bahwa kondisi nenek itu mengkhawatirkan. Tekanan darah rendah, kadar gula turun drastis, dan ada indikasi pembengkakan ringan di pembuluh darah kepala. Farhan yang sudah menangani banyak pasien pun menghela napas panjang. Bukan karena sulit, tapi karena hatinya berat melihat seseorang yang selama ini hidup dalam diam dan kesabaran, kini harus menghadapi penyakit tanpa pendamping, tanpa keluarga. Ia memutuskan untuk mengambil waktu istirahat sejenak di taman belakang rumah sakit. Duduk di bangku panjang di bawah pohon ketapang yang rindang, Farhan mencoba menenangkan pikirannya. Namun langkah seseorang menghentikan lamunannya. Seorang petugas keamanan yang bertugas di depan rumah sakit berlari kecil mendekatinya. "Dokter Farhan, maaf mengganggu. Ada tamu datang mencari seorang pasien bernama Rukayah. Mereka dari luar kota, naik mobil besar, katanya penting sekali." Farhan berdiri. "Dari mana mereka?" "Saya tidak tahu pasti, Dok. Mereka datang naik mobil Alphard hitam. Ada 2 pria pakai jas. Satu bawa map bersegel." Mendengar itu, Farhan langsung tergerak. Ia berjalan cepat ke pintu utama rumah sakit. Matanya langsung menangkap 2 sosok pria rapi berdiri di samping mobil hitam mengilap yang terparkir tak jauh dari pintu masuk. Salah satu dari pria itu langsung menyapanya. "Permisi, apakah Anda Dokter Farhan?" "Iya, saya sendiri. Bapak siapa ya?" "Kami dari Yayasan Amal Asyidkul Kolbi. Saya sekretaris pribadi Ibu Rukayah. Ini surat tugas dari pimpinan. Kami dijadwalkan menemui beliau hari ini." Farhan mengerutkan dahi. "Yayasan Asyidkul Kolbi? Tunggu, maksud Bapak, Nenek Rukayah adalah..." Belum sempat melanjutkan kalimat, pria itu membuka mapnya dan menyerahkan lembaran fotokopi legalitas yayasan. Di sana tertulis jelas, Ketua Dewan Pengawas, Rukayah binti Ismail. Mata Farhan membelalak. Tubuhnya membeku beberapa saat. Ia mengulang nama itu di dalam benaknya. Nenek yang dipandang sebelah mata oleh semua orang, yang datang dengan pakaian lusuh dan kartu BPJS robek, ternyata. "Subhanallah," bisik Farhan. Sambil menahan napas, ia menatap pria itu. "Mohon maaf. Semua petugas rumah sakit memperlakukan beliau sangat tidak pantas pagi tadi. Beliau bahkan tidak dilayani,
malah ditertawakan. Pria berjas itu mengangguk pelan. Kami tahu, ini bukan kejadian pertama. Beliau memang sering melakukan kunjungan diam-diam seperti ini, tanpa identitas, tanpa pengawalan. Beliau ingin melihat sendiri bagaimana pelayanan terhadap orang kecil. Saat itu juga, Farhan merasa dadanya sesak. Ia segera mengajak kedua pria itu masuk dan menuju ruang tempat Nenek Rukayah beristirahat. Beberapa petugas yang melihat mereka masuk dengan map bersegel dan jas resmi mulai berbisik-bisik. Suasana rumah sakit menjadi tegang dan penuh tanya. Di ruang pasien, Nenek Rukayah sedang duduk tenang di ranjang. Mukanya tetap lembut meski tubuhnya sedikit lemas. Begitu melihat dua pria itu masuk, Nenek Rukayah tersenyum pelan. Kalian datang juga, ya? Iya Bu, sesuai jadwal. Mohon maaf kami sedikit terlambat. Kami juga tadi mendapat kabar dari staf lapangan bahwa Ibu berada di rumah sakit ini sejak pagi. Jawab pria itu sambil menunduk hormat. Farhan berdiri di samping mereka. Nek, mohon maaf. Saya benar-benar tidak tahu siapa Nenek sebenarnya. Nenek Rukayah tersenyum menatap Farhan. Tidak apa-apa. Nak, kau sudah menunjukkan hatimu sejak pertama kali. Kau memperlakukan orang tua seperti manusia, bukan seperti beban. Pria yang satu lagi membuka mapnya dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Bu Rukayah dijadwalkan menandatangani dokumen distribusi bantuan untuk 3 rumah sakit di wilayah ini. Beliau adalah penyandang dana utama Yayasan Asyidkul Kolbi. Dan ini rumah sakit yang baru saja diusulkan untuk menerima bantuan alat medis senilai 2,5 miliar rupiah. Kata-kata itu membuat Farhan tak berkedip. 2,5 miliar? Iya, dan keputusan akhir ditentukan oleh Ibu Rukayah sendiri. Beliau ingin melihat sendiri, apakah rumah sakit ini pantas dibantu atau tidak. Suasana seketika mencekam. Di luar ruang pasien, beberapa perawat dan petugas sudah mulai menyadari apa yang sedang terjadi. Bisik-bisik mulai menyebar. Berita tentang nenek lusuh yang ternyata adalah tokoh besar dalam dunia sosial perlahan menyebar dari mulut ke mulut. Sementara itu, di ruang pendaftaran, 2 petugas perempuan yang sempat mencibir Nenek Rukayah kini terduduk lemas. Wajah mereka pucat. Mulut tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Salah satu dari mereka berkata lirih. Ya Allah, jadi, tadi kita. Iya, kita hina beliau. Di sisi lain, Satpam yang pertama kali menghadang Nenek Rukayah pun mulai gelisah. Ia berdiri di sudut ruangan sambil menunduk dalam-dalam. Tak sanggup menatap siapapun. Mereka semua tahu bahwa bukan hanya telah merendahkan seorang nenek tua, tapi juga telah mempermalukan diri sendiri di hadapan orang yang mereka kira tak punya siapa-siapa. Mereka baru sadar bahwa yang mereka tolak adalah tangan yang sedang ingin memberi mereka pertolongan. Namun waktu tak bisa diputar. Yang tersisa hanyalah rasa sesal yang tak mampu ditebus dengan permintaan maaf biasa. Lorong rumah sakit yang biasanya ramai, kini terasa begitu sunyi. Suara mesin pendingin ruangan mendesis pelan, seolah menegaskan diamnya semua orang. Suasana tegang, bisu, dan dingin merayap perlahan ke seluruh ruangan. Para petugas, perawat, dan satpam kini tahu siapa sebenarnya nenek lusuh yang sejak pagi mereka rendahkan. Di ruang pendaftaran, 2 petugas perempuan masih terduduk lemas. Tangan mereka gemetar, tak tahu harus berbuat apa. Sejak kabar itu menyebar, kepala rumah sakit langsung datang ke lokasi dan memanggil seluruh petugas pelayanan, termasuk mereka. Kepala rumah sakit berdiri di depan loket dengan wajah tegas. Mana petugas yang pertama kali melayani Ibu Rukayah tadi pagi? Tanyanya dengan nada datar tapi menekan. Kedua petugas perempuan itu berdiri pelan, menunduk dalam. Salah satu dari mereka menjawab dengan suara pelan, nyaris tak terdengar. Kami, Pak. Apa kalian tahu siapa beliau? Tanya kepala rumah sakit. Mereka mengangguk pelan. Kalau begitu, tolong jelaskan pada saya. Apa alasan kalian menertawakan seorang pasien yang datang hanya karena penampilannya? Apakah ini ajaran kita dalam melayani? Tak ada yang menjawab. Hanya diam dan rasa malu yang menggantung di wajah mereka. Sementara itu, di ruangan pasien, Dr. Farhan masih duduk menemani Nenek Rukayah.
Pria-pria dari yayasan juga masih berdiskusi ringan dengan beliau mengenai distribusi bantuan alat medis. Bu Rukayah, kami perlu tanda tangan Ibu untuk melanjutkan proses pengiriman ke rumah sakit wilayah barat. Ini akan menjadi bantuan alat laboratorium senilai 900 juta, ujar salah satu dari mereka. Nenek Rukayah menerima lembar dokumen dan pena, lalu menulis dengan tangan yang gemetar pelan. Usianya yang senja tak mengurangi ketegasan dalam setiap huruf tanda tangannya. Selesai menandatangani, beliau menoleh ke arah Dr. Farhan. Nak Farhan. Ya, Nek. Apakah anak muda sepertimu akan kuat berada di tempat seperti ini? Tempat yang pelan-pelan membunuh hati jika tak dijaga. Farhan mengangguk pelan. Saya akan berusaha, Nek. Saya belajar banyak hari ini. Jangan lupakan satu hal, Nak. Semua ilmu, jabatan, dan pakaian bagus tak ada artinya kalau kau tak bisa menghormati orang lain, apalagi orang yang tak berdaya. Kata-kata itu menghujam ke dalam dada Farhan. Ia tahu, hari ini bukan sekadar tentang pelayanan medis. Ini tentang ujian hati, dan siapa yang lulus, serta siapa yang gagal. Tak lama kemudian, kepala rumah sakit bersama para petugas yang terkait, termasuk 2 petugas perempuan dan satpam, masuk ke ruangan Nenek Rukayah. Mereka semua menunduk dalam, lalu satu persatu menyampaikan permohonan maaf. Kepala rumah sakit bicara pertama. Bu Rukayah, kami atas nama institusi mohon maaf sebesar-besarnya atas perlakuan yang tidak pantas dari staf kami. Kami sangat menyesal dan malu atas kejadian ini. Kami benar-benar tak tahu siapa ibu sebenarnya. Nenek Rukayah menatap mereka satu persatu. Matanya tak memancarkan kemarahan, tapi ada kesedihan dalam diamnya. Jadi, andai saya bukan siapa-siapa, apakah kalian tetap akan memperlakukan saya seperti itu? Tanyanya pelan. Semua terdiam. Satpam yang paling awal menghadangnya tadi pagi mulai menangis. Ia berlutut di depan Nenek Rukayah, menggenggam kedua tangan beliau. Ibu, saya mohon maaf. Saya sungguh menyesal. Saya tak tahu. Saya. Nenek Rukayah menarik tangannya perlahan, lalu mengusap kepala satpam itu seperti seorang ibu mengusap kepala anak yang menangis. Anak muda, saya sudah tua. Hinaan kalian hari ini tak membuat saya sakit hati. Saya sudah biasa hidup sendiri. Yang membuat saya sedih adalah jika perlakuan kalian seperti ini juga kalian lakukan pada orang lain yang benar-benar tak punya siapa-siapa. Suasana hening. Semua orang menunduk. Tak ada satupun yang mampu membalas kata-kata itu. Dalam diam itu, suara adzan zuhur dari masjid dekat rumah sakit terdengar sayup-sayup. Seakan menegur, seakan memanggil, seakan menundukkan hati-hati yang sebelumnya congkak karena jabatan dan baju dinas. Dr. Farhan lalu berbicara dengan lirih. Nek, izinkan saya yang menangani perawatan nenek sampai sembuh. Dan bila nenek berkenan, saya ingin belajar banyak dari nenek, bukan sebagai dokter, tapi sebagai manusia. Nenek Rukayah tersenyum. Senyum yang ringan, namun penuh makna. Insya Allah, Nak, semoga Allah menjaga hatimu agar tetap hidup di tempat ini. Setelah itu, Nenek Rukayah kembali beristirahat. Dr. Farhan mengatur jadwal rawat inap dan tim medis khusus untuk mengawasi kondisi nenek. Beberapa pengurus yayasan juga meminta disiapkan ruang isolasi yang lebih layak dan tenang bagi beliau. Sementara itu, Kepala Rumah Sakit mengadakan rapat darurat dengan seluruh staf bagian pelayanan untuk mengevaluasi total sistem etika dan akhlak dalam pelayanan publik. Hari itu, rumah sakit yang awalnya hanya melihat pasien sebagai antrean, dipaksa belajar bahwa di balik baju lusuh, bisa saja tersimpan kehormatan yang jauh lebih tinggi dari jas dan dasi mereka. Dan bagi sebagian orang, hari itu adalah hari terakhir mereka bisa bersembunyi di balik meja pelayanan sambil menghakimi orang dari penampilan. Karena hari itu, nurani mereka ditelanjangi oleh seorang nenek berpakaian lusuh, tapi berhati mulia. Hari-hari berlalu setelah kejadian yang mengguncang rumah sakit itu. Nama Rukayah mulai terdengar di seluruh ruang, bahkan di meja-meja rapat internal rumah sakit. Sebagian masih sulit percaya. Sebagian merasa sangat malu, sebagian lagi mulai merenung dalam. Di ruang rawat inap khusus,
Nenek Rukayah menjalani masa observasi medis dengan tenang. Dokter Farhan datang setiap pagi, menyapa dengan penuh hormat, membawa laporan dan hasil pemeriksaan terbaru. Alhamdulillah, tekanan darah nenek sudah mulai stabil. Kadar gula juga kembali normal, hanya perlu istirahat dan sedikit terapi rutin, ujar Farhan sambil tersenyum. Nenek Rukayah mengangguk. Jazakallahu khairon. Nak, badan ini memang sudah rapuh. Tapi selama Allah masih memberi napas, saya akan terus berjalan. Suatu siang, saat Farhan tengah memeriksa hasil lab di ruang kerja, seorang staf administrasi rumah sakit mengetuk pintu. Dok, ini ada kiriman surat dari Kementerian Kesehatan. Ditujukan langsung kepada Ibu Rukayah, tapi melalui dokter penanggung jawab. Farhan menerima amplop coklat itu. Di atasnya tercetak cap resmi kementerian dan tertulis rahasia negara. Ia membuka perlahan dan membaca isi suratnya. Kepada Ibu Rukayah binti Ismail. Dengan hormat, berdasarkan rapat Pleno Nasional Bantuan Kesehatan, serta tindak lanjut kunjungan rahasia Ibu di berbagai fasilitas kesehatan, kami memutuskan untuk menetapkan Ibu Rukayah sebagai Dewan Kehormatan Tetap Pengawas Moral dan Etika Pelayanan Rumah Sakit Nasional. Dengan tugas utama. 1. Memberikan penilaian tak resmi terhadap pelayanan rumah sakit dari sudut pandang masyarakat bawah. 2. Melaporkan langsung kepada Presiden dan Menteri Kesehatan terkait rumah sakit yang berpotensi melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan pelayanan publik. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi pencabutan izin rumah sakit apabila ditemukan pelanggaran berat. Farhan membaca surat itu berkali-kali. Wajahnya menegang. Ia baru benar-benar memahami bahwa Nenek Rukayah bukan hanya seorang donatur, bukan hanya seorang ketua yayasan. Beliau adalah pengawas moral tertinggi di bidang kesehatan nasional. Tanpa banyak bicara, Farhan berdiri dan segera menuju ruang rawat Nenek Rukayah. Ia membawa surat itu dalam map, lalu menyerahkannya dengan 2 tangan dan penuh takzim. Nek, surat ini dari Kementerian Kesehatan. Saya sudah membacanya. Saya benar-benar tak tahu harus berkata apa. Nenek Rukayah membuka surat itu. Ia membacanya dengan pelan, lalu menghela napas panjang. Nak, dunia kesehatan kita sedang krisis akhlak. Terlalu banyak yang bekerja hanya karena gaji, bukan karena niat menolong. Terlalu banyak yang menilai pasien dari pakaian, bukan dari kebutuhan. Dan saya tak akan diam saja melihat semua itu terjadi. Farhan mengangguk. Matanya basah. Beberapa jam kemudian, pihak manajemen rumah sakit mendapat pemberitahuan resmi bahwa rumah sakit mereka termasuk dalam daftar pengawasan langsung Ibu Rukayah, dan selama 6 bulan ke depan akan dimonitor secara diam-diam oleh tim yayasan dan kementerian. Semua kepala ruangan dikumpulkan, termasuk kepala bagian pelayanan. Suasana ruangan rapat menjadi sangat tegang. Kepala rumah sakit memegang selembar memo dengan tangan bergetar. Bapak Ibu, berdasarkan informasi yang kami terima, rumah sakit kita baru saja mendapat status pemantauan moral dari kementerian. Dan ini adalah rekomendasi langsung dari Ibu Rukayah binti Ismail. Salah satu kepala bagian menoleh dan bertanya lirih. Apa artinya, Pak? Kepala rumah sakit menatap mereka satu persatu. Artinya, jika dalam waktu 6 bulan ke depan kita terbukti tidak melakukan perbaikan layanan, kita bisa kehilangan izin operasional. Semua langsung terdiam. Tidak ada yang berani bicara. Sementara itu, di ruangan rawat inap, Nenek Rukayah tetap tenang. Beliau tidak pernah mengangkat suara, tidak pernah membalas dendam. Namun dari caranya memaafkan dan mengawasi, justru semua orang merasa gemetar. Sehari setelah itu, media sosial mulai ramai membicarakan rumah sakit itu. Ada yang memuji langkah Ibu Rukayah, ada pula yang menyindir perilaku para petugas yang awalnya merendahkan beliau. Namun Nenek Rukayah tetap tidak ingin muncul di media. Beliau hanya berkata pada Farhan, jika satu rumah sakit berubah karena satu kejadian kecil ini, maka artinya Allah masih menjaga negeri ini. Malam itu, Farhan merenung di musala kecil dekat ruang rawat. Ia melihat ke dalam dirinya sendiri. Selama ini, ia pikir cukup dengan menjadi dokter yang baik, cukup dengan memeriksa dan memberi resep.
Tapi setelah mengenal Nenek Rukayah, ia sadar, menjadi baik itu tak cukup bila tak bisa membuat orang lain merasa dihargai. Dan hari itu, Farhan membuat janji dalam hati. Apapun yang terjadi, ia akan menjaga sumpah dokternya bukan hanya dengan ilmu, tapi dengan hati. Pagi itu, suasana rumah sakit berbeda. Langit cerah. Cahaya mentari menyelinap lembut lewat jendela-jendela ruang rawat. Tapi di dalam hati para petugas dan perawat, ada gugup yang tak bisa mereka sembunyikan. Hari ini, jadwal kunjungan khusus dari Yayasan Asyidkul Kolbi akan berlangsung. Tak hanya tim yayasan, tapi juga utusan dari Kementerian Kesehatan akan turut hadir. Semua ruangan dibersihkan. Poster-poster pelayanan ditata ulang. Senyum-senyum palsu mulai dipasang. Seragam disetrika ulang. Setiap petugas mencoba tampil sempurna. Namun di tengah semua persiapan itu, satu sosok tetap tenang. Nenek Rukayah duduk di kursi roda, didampingi Dr. Farhan yang kini telah menjadi semacam pendamping pribadi beliau. Nak Farhan, lihatlah, manusia itu memang begitu. Ketika tahu sedang diawasi, mereka akan berubah. Tapi yang sejati adalah mereka yang tetap berakhlak, meski tak ada yang melihat. Farhan tersenyum. Iya, Nek. Saya sedang belajar itu dari nenek. Jangan belajar dari saya, Nak. Belajarlah dari rasa malu. Karena kalau manusia sudah tak punya rasa malu, maka hilanglah separuh imannya. Jam 10 pagi, mobil-mobil yayasan dan kementerian mulai berdatangan. Satu persatu utusan masuk dengan wajah serius. Ruang aula kecil di lantai 2 rumah sakit disiapkan sebagai ruang pertemuan. Beberapa staf yang dulu meremehkan Nenek Rukayah kini sibuk membenahi tempat duduk dan menyiapkan laporan presentasi. Tak lama kemudian, seorang perempuan muda dengan jilbab putih bersih masuk ruangan. Langkahnya ringan, suaranya lembut. Assalamualaikum. Saya sekretaris pribadi Ibu Rukayah, sekaligus koordinator kunjungan hari ini. Kami ingin memulai dengan observasi langsung, tanpa pengumuman. Jadi mohon jangan pandu kami seperti tamu, perlakukan kami seperti pasien biasa. Semua petugas menelan ludah. Beberapa relawan yayasan menyamar sebagai pasien. Ada yang pura-pura buta huruf, ada yang berbicara dengan logat kampung, ada yang datang dengan baju sederhana dan membawa anak kecil. Mereka menguji, menilai, mencatat setiap perlakuan petugas. Hasilnya, masih banyak petugas yang sekadar basa-basi. Ada yang terlihat ramah saat dilihat kepala ruangan, tapi bersikap ketus saat merasa tak diawasi. Meski tidak separah saat Nenek Rukayah datang dulu, namun kekakuan dan kurangnya empati masih nyata. Setelah kunjungan diam-diam itu selesai, seluruh kepala unit dikumpulkan di ruang rapat. Nenek Rukayah diminta hadir. Meskipun beliau belum sepenuhnya pulih. Beliau masuk dengan didorong kursi roda, mengenakan jilbab putih dan baju sederhana. Tak ada lagi tampilan lusuh seperti saat awal datang. Namun, saat mata para petugas melihat beliau, wajah-wajah mereka kembali pucat. Luka batin mereka belum sembuh dari rasa bersalah. Di depan mereka semua, Nenek Rukayah bicara dengan suara lembut. Bismillah. Saya tak ingin mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan bukan tentang membagi obat atau mengisi formulir, tapi tentang menghormati kehidupan. Saya berpakaian lusuh tempo hari bukan untuk menjebak. Saya hanya ingin tahu, apakah tempat ini masih punya nurani. Ia menoleh ke arah kepala rumah sakit. Dan hari ini saya lihat, banyak perubahan. Tapi belum semua ikhlas. Masih banyak yang berubah karena takut, bukan karena sadar. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Ruangan menjadi hening. Kemudian seorang perawat muda yang sejak tadi berdiri di belakang, tiba-tiba maju dan bersujud di kaki Nenek Rukayah. Ibu, saya dulu yang menyindir ibu saat antre. Saya mohon maaf. Saya tak bisa tidur sejak tahu siapa ibu sebenarnya. Nenek Rukayah mengangkat perawat itu. Menatap matanya. Anak muda, kamu bukan minta maaf karena tahu siapa saya. Tapi mintalah maaf kepada dirimu sendiri. Karena kamu pernah melukai orang yang kamu anggap tak berarti.
Suasana ruangan pecah dengan isak tangis. Satu persatu, petugas yang dulu menghina mulai berdiri, menyampaikan penyesalan. Sebagian menangis, sebagian hanya bisa menunduk dalam-dalam. Dokter Farhan berdiri di samping Nenek Rukayah. Ia memandang wajah-wajah itu, lalu berbicara. Teman-teman, hari ini kita diberi kesempatan kedua. Tidak semua orang dapat itu. Dan kalau kita menyia-nyiakan pelajaran ini, maka kita lebih hina dari orang yang tak pernah belajar sama sekali. Setelah itu, kepala rumah sakit berdiri dan menyerahkan berkas dokumen pernyataan resmi kepada pihak yayasan dan kementerian. Berkas itu berisi komitmen tertulis untuk membenahi sistem pelayanan, melatih petugas dalam akhlak dan empati, serta membuka ruang pengaduan bagi pasien miskin dan lansia. Nenek Rukayah menerima dokumen itu, lalu menulis satu kalimat di halaman paling akhir. Kalau hari ini kalian melayani karena takut saya, maka besok layanilah karena takut pada Allah. Setelah itu, beliau menutup map tersebut dan berkata, Bismillah, mulai hari ini, rumah sakit ini akan saya pantau secara diam-diam. Bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk menjaga kalian, agar tak kembali kehilangan nurani. Dan dengan itu, Nenek Rukayah pun meninggalkan ruang rapat, diiringi tatapan penuh hormat dari semua yang hadir. Tapi jauh di dalam hati mereka, ada rasa takut, hormat, dan kagum yang tak bisa digambarkan. Karena mereka tahu, pelajaran hari ini bukan sekadar tentang pelayanan rumah sakit, tapi tentang pelayanan pada kemanusiaan itu sendiri. Beberapa bulan berlalu sejak kunjungan rahasia Nenek Rukayah mengguncang rumah sakit itu. Perubahan pun perlahan tapi nyata mulai terasa. Para petugas yang dulu kaku dan sinis, kini mulai belajar menyapa lebih hangat. Ruangan pelayanan dirombak, dibuat lebih ramah dan terbuka. Bahkan, ada satu loket baru yang dibuka khusus untuk pasien lansia dan tidak mampu. Sebuah loket yang dinamakan Loket Rukayah. Di dinding ruang tunggu, tertempel bingkai berisi tulisan tangan seorang perempuan tua. Layani orang kecil dengan hati besar, karena mereka bisa jadi lebih dekat dengan Allah daripada kita yang berbaju rapi. Setiap harinya, tulisan itu dibaca puluhan orang. Sebagian hanya lewat, sebagian termenung, sebagian menangis diam-diam. Satu di antara mereka adalah Dokter Farhan. Suatu pagi, saat ia duduk sendiri di taman belakang rumah sakit, tempat pertama kali ia terpanggil mendekati Nenek Rukayah, ia membaca pesan singkat dari nomor yang tidak ia simpan. Assalamualaikum Nak Farhan. Ini aku, Rukayah. Jika Allah izinkan umurku panjang, mari kita lanjutkan perjuangan kecil ini bersama. Tapi jika umurku pendek, teruslah jaga akhlak di tempat ini. Bukan untukku, tapi untuk wajahmu di hadapan Allah. Farhan terdiam lama. Pesan itu seperti menembus dadanya. Beberapa pekan setelah itu, kabar duka datang dari salah satu rumah yatim binaan Yayasan Asyidkul Kolbi di luar kota. Nenek Rukayah wafat dalam tidurnya, setelah sehari sebelumnya sempat memberikan nasihat kepada para pengurus rumah anak-anak yatim tersebut. Wajahnya tenang, tersenyum, dan tubuhnya dalam keadaan suci. Beliau dimakamkan di kampung kecil yang jauh dari hiruk-pikuk, di bawah pohon besar yang rindang, di dekat surau tempat ia sering berdoa dalam diam. Berita kepergian beliau menyebar luas. Ratusan rumah sakit, panti asuhan, dan pesantren yang pernah disentuh tangannya, menggelar doa bersama. Namanya mulai dikenal sebagai simbol keteguhan hati dan ketulusan membantu tanpa pamrih. Namun yang paling terkenang di rumah sakit tempat ia pernah dihina, bukanlah sosoknya, tapi kehadirannya yang mengubah banyak hati. Satu hari setelah beliau wafat, rumah sakit itu mengadakan acara doa bersama. Kepala rumah sakit, para perawat, petugas kebersihan, hingga satpam, semua hadir. Di antara mereka berdiri Dokter Farhan, memegang map berisi catatan kunjungan dan evaluasi terakhir Nenek Rukayah. Ia maju ke depan podium kecil, lalu membaca salah satu tulisan tangan beliau yang belum pernah dibuka siapapun. Jika kalian melihat orang berpakaian kotor di depan pintu, jangan pandang jijik. Karena bisa jadi, ia lebih suci di sisi Allah dibanding kita semua yang setiap hari memakai baju bersih. Jika kalian melihat orang tua renta membawa map lusuh, jangan remehkan. Karena bisa jadi,
Isi map itu lebih mulia dari semua laporan yang kalian ketik dengan komputer mahal. Jika kalian melihat orang diam dan tidak protes meski dilukai, berhati-hatilah. Karena bisa jadi, doanya lebih dahulu sampai ke langit daripada semua permohonan kita yang panjang dalam rapat. Suasana ruang doa menjadi hening. Sebagian petugas mulai menangis pelan. Kepala rumah sakit menunduk. Perawat-perawat yang dulu menertawakan, kini memegang tasbih dengan tangan gemetar. Satpam tua yang dulu menolak Nenek Rukayah di depan gerbang kini berdiri di belakang, membawa sebotol air mineral, satu-satunya yang ia mampu sumbangkan ke acara itu. Semua orang tersentuh, bukan karena Nenek Rukayah seorang tokoh besar, tapi karena ia mengajarkan akhlak lewat diam dan sabar. Dr. Farhan menutup acara dengan membaca satu kalimat terakhir dari surat Nenek Rukayah. Kalau kalian lupa cara memuliakan manusia, maka Allah akan cabut keberkahan dari tempat ini. Tapi jika kalian jaga akhlak, maka Allah akan turunkan rahmat-Nya, bahkan meski tempat ini hanya berdinding papan dan beratap seng. Sejak hari itu, rumah sakit itu menjadi salah satu rumah sakit terbaik dalam pelayanan pasien tidak mampu. Banyak tenaga muda yang mendaftar karena ingin belajar dari semangat Nenek Rukayah. Dr. Farhan kemudian diangkat menjadi koordinator etika dan pelayanan kemanusiaan tingkat regional. Namun ia tetap di sana, di rumah sakit tempat semua ini bermula. Karena bagi Farhan, tempat itu bukan sekadar tempat kerja, tapi tempat di mana ia pertama kali belajar bahwa pelayanan adalah ibadah, dan manusia yang terlihat hina, bisa jadi adalah utusan Allah untuk menguji akhlak kita. Dan sejak itu, setiap kali seseorang berdiri di depan pintu rumah sakit dengan wajah kusut dan baju kotor, selalu ada satu petugas yang datang pertama, menyambut hangat, mengulurkan tangan, dan berbisik pelan. Selamat datang. Semoga hari ini engkau mendapat pelayanan seperti Nenek Rukayah dahulu.